Halo semuanya, balik lagi di Gigsha Channel. Langsung aja. Kebetulan konten colongan karena kebetulan baru nonton Thor. Ya, Dan Love and Thunder. Mau ngobrol-ngobrol sedikit karena tadi lagi pada ngobrol terus coba direkam aja siapa tuh bisa jadi konten. Iya. Nanti ini kebetulan ada bintang tamu ini. Ya gitu. Bintang dari mana? Nah, kita biasanya sih kita mulai dari plot kali ya. Iya. Biasanya dari plot dulu. Yang bisa kita bahas apa tuh? Sebenarnya kayak ini bener kontinuitas literally dari Endgame yang endingnya terakhir itu. Kan yang mereka akhirnya dia ikutan sama Asgardians of the Galaxy itu kan. Nah habis itu selama 3 tahun terakhir mereka kemana gitu. Dan Menceritakan itu ya. Iya, menceritakan itu. Dan ternyata sebenarnya di situ mereka punya konflik, khususnya tokoh utama kita si Thor, kayak dia tuh punya konflik masalah eksistensi diri gitu kan. Karena kan emang dia dari Thanos, insiden Thanos juga dia udah kehilangan itu. Kehilangan jati kepercayaan diri lah ya gitu nah, kan. di situ kayak masih ada up and down di situ. Iya. Nah, sebenarnya kalau gue langsung cobain secara garis besar kali ya. Maksudnya secara garis besar menurut gue nih plotnya ini menurut gue fun aja gitu. Iya. Fun. Sederhana banget aja, sih. entertaining aja gitu, ringan gitu. Iya. Nah, cuman yang menonjol kira-kira apa ya? Yang menonjol sih Visual sih kalau secara garis besar humornya sih kalau yang aku rasa sih. Emang secara yang paling dominan tuh ini ya, komedi kali. Komedinya, tapi nggak akhirnya terus kayak menutupi ceritanya. Jadi film bercanda doang gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau misalkan kita yang lihat pahamin lebih dalam ya, itu tuh sebenarnya ya itu tadi yang Gigi bilang ada krisis dia di dunia ini harus gimana sih memposisikan dirinya gitu sebagai seorang yang dulunya dewa, terus habis kemarin kok pas lawan Thanos dia kayaknya nggak ada apa-apanya, sekarang planetnya hancur, terus ya udah gitu akhirnya dia kayak aku pengen solo ini aja deh, solo karir dulu nih gitu. Tapi terus ketemu sama Avenger jadinya dia kayak kayak lebih mendominasi lagi gitu kan. Karena kan emang mungkin stereotip ya dari film-film yang dulu, khususnya dari yang Avengers pertama kan kayak dia tuh sebenarnya penyelamat di akhir gitu kan. Sedangkan pokoknya Thor kami butuh bantuanmu gitu kan. Akhirnya dia datang menyelamatkan hari itu atau menyelesaikan masalah. Tapi ternyata pas dia ketemu seorang Thanos, nggak bisa kayak gitu, ternyata butuh kerjasama. Akhirnya dia mencoba. Sekarang mah kalau kita lihat kan dia bergabung dengan unofficial dengan Guardian of Galaxy, pengantarnya awalnya gitu, tiba-tiba dia harus jalan sendiri gitu kan. Dan sebenarnya juga dia masih diperlakukan seperti itu kan, maksudnya kita butuh lu buat memenangkan perang ini gitu. Dan aku senang ternyata film itu tuh sadar akan hal itu gitu, dan menampilkan itu gitu bahwa kok aku sih selalu dibutuhkannya kayak gini-gini aja gitu, malah akhirnya dia kayak bermeditasi pengen tahu my life purpose di alam semesta ini tuh apa gitu. Dan ternyata lewat film Love and Thunder ini terbilang cepat, ceritanya, plotnya juga majunya juga cepat, pacingnya juga cepat. Kita bisa dibilang dapat sedikit jawaban itu gitu. Kalau buat aku sih ini ya kayak sebenarnya ini tuh film buat pengantar karakter baru ya, yang salah satunya yang Lady Thor ini tuh. Itu tuh yang kayaknya sebelumnya tuh mungkin ini ya kalau buat aku sih aku lihat ini buat phase berikutnya, karena mungkin kan ada rumor-rumor juga tuh si Thor kan porsinya dikurangin. Nah ini yang kalau yang aku lihat ya itu buat pengenalan pengembangan karakternya si Lady Thor, tapi nanti mungkin di film berikutnya gitu. Kalau yang buat film ini tuh yang si Thor jadi kayak kita tuh kayak yang kita tahu di komik tuh dia kayak gini, begitu di film ini di sama Taika Waititi tuh malah digeser semua pandangan itu. Terus itu yang jadi kadang yang kita tahu di media sosial tuh kadang ada orang yang ya biasalah pro kontra, dan kebetulan yang aku sering denger tuh yang banyak yang nggak kurang suka dengan ini. Tapi ini tuh ya jangan disamain lah sama komik gitu, karena kadang dari sebelum-sebelumnya juga banyak intisarinya beda gitu sama karakter di komik dengan karakter di film. Dan kayaknya gitu. si kebiasaan Taika Waititi emang seneng nge-twist seenaknya dia. Gak ada dasar-dasar pengen gini aja udah gitu. Dia tuh berani kayak break the mold gitu aja gitu kan si Taika Waititi. Dan memang dia kan bawaannya memang dark comedy gitu kan. Jadi pas kasih sebuah franchise yang bisa dibilang cukup berwarna, wah ini mah my playground gitu kan, taman bermain saya, dan sukses bisa dibilang dia menghantam semua stereotip karakter Thor lewat yang film ini yang Ragnarok gitu kan. Dan akhirnya setelah Thor mengalami perjalanan lewat Infinity War, lewat Endgame, dilanjutkan lagi gitu. Dan kata saya pribadi lebih gendeng sih, maksudnya dia kayak bener-bener dibelokinnya tuh bener-bener
180 derajat lah, jadi udah balik arah lagi. Tapi ada rasa-rasa ini nggak sih repetisi dari Ragnarok? Sebenarnya itu Ya. Masih kayak gue berharap sesuatu yang lebih fresh gitu. Ini kayak sebenarnya menurut gue kayak Ragnarok di level up aja gitu. Iya. Belokinnya gitu. Ya mungkin karena itu jadi porsi humornya jadi lebih kencang, jadi ya kelihatan Taika dan Chris Hemsworth gitu. Iya. Ini tuh film mereka berdua gitu. Tapi ya buat aku sih yang kadang kalau nonton Marvel kadang emang harus turunin ekspektasi dikit biar nggak terlalu. Itu beberapa teman juga ada yang nanya yang belum nonton kayak ekspektasi gue harus gimana nih. Nah ini menurut yang lain, gue juga sih ekspektasinya harus agak-agak dikendalikan ya. Ya apalagi kalau kita bandinginnya sama Ragnarok ya, kalau masih pada ingat kalau Ragnarok kan emang dari 1, 2 sampai apa itu yang terakhir tuh yang Dark World. Dark World. Kan beda banget tonnya ya gitu. Nah itu makanya kan mungkin kita harus di level itu juga waktu pas kayak kita nonton Dark World tuh tiba-tiba tiba-tiba nonton Ragnarok kan beda. Tapi ini begitu Ragnarok terus ketemu ini mah kayak film lawakan aja Iya, gitu. kayak kalau boleh dibilang lancang mah Ragnarok 2.0 lah gitu kan. Ya. Makanya gue mendeskripsikan film ini mah ya asik aja, fun aja, entertaining gitu. Terus ya itu lucunya tuh semua di sini tuh kayak punya soul-nya gitu. Bahkan Mjolnir sama si Stormbreaker tuh kayak punya soul-nya. Mereka tuh ngerti, mereka tuh posisinya kayak apa gitu ya. Gak bukan cuma alat perang doang gitu. Kataku salah satu kelebihan dari seorang Taika Waititi dia bisa fleshing out setiap karakter kayak gitu. Jadi benda pun punya jiwa gitu. Dan aku sini saya kasih kudosnya itu dia bisa revive si karakternya yang perankan si Natalie Portman gitu, si Jane Foster itu. Dimana kalau kita nonton film yang Thor pertama sama The Dark World kan kayak konco winking kayak teman sampingan gitu kan. Sidekick. Enggak, cuman pokoknya pemanis di layar gitu. Nah, kan kayak gitu-gitu tuh kan klise gitu kan. Nah, di sini dia ditampilin yang mungkin lagi zaman eman si sapi gitu kan. Jadi dikasih proporsi pas, dan kata saya Natalie Portman berhasil gitu di sini. Dia menampilkan The Mighty Thor itu dengan sangat baik dan bisa dibilang seimbang dengan si karakter utama kita sih, the real Thor-nya itu kan gitu. Dan aku suka di sini juga akhirnya ada degalian drama romantismenya juga yang diangkat di sini. Dan memang harus seperti itu karena kadang juga kan dewa itu kan kadang karena terlalu OP kayaknya dia nggak ada waktu untuk yang kayak gitu-gitu. Nah di sini ternyata seorang Taika Waititi dan tim mungkin Chris Hemsworth juga sebagai eksekutif produser ngasih masukan, coba kita gali sisi romantismenya si Thor kayak gimana gitu kan. Dan ternyata kata saya sih cukup berhasil di sini, khususnya ada sebuah adegan flashback yang mereka itu rada goblok gitu ya. Mereka flashback gitu kayak pas ketemu pertama gitu ya kayak ketemu mantan jadi baper gitu kan. Kayak sedangkan yang ceweknya udah move on, yang cowoknya masih baper gitu ya kayak gitu-gitu tuh kadang jadi agak relatable ke penonton khususnya dengan generasi yang sekarang gitu kan, kayak nggak semudah itu ternyata tuh melupakan kisah-kisah manis kita gitu. Dan ini tuh kerennya emang bener-bener judul filmnya Love and Thunder gitu kena pisan di sini. Jadi kayak bener-bener kaget aja gitu. Dan aku pribadi sih sukanya ada sisi-sisi romantismenya itu yang kayak gak selalu kok superhero harus selalu tegar, kuat. Dia juga bisa lemah gitu. Ada kan. sisi melankolisnya. Sisi melankolisnya. Itu juga mereka tuh dewa kan ya. Jadi dewa juga bisa ngerasain hal yang sama kayak manusia gitu. Dan ya pasti juga dewa bisa congkak. Makanya muncul karakter penjahatnya kita. Hasil dari congkaknya dewa itu kan sebenarnya. Dan di sini kata saya Gore the God Butcher, walaupun ini nanti bisa ditampilin tampilannya nggak sama kayak di komik ya. Oh jauh ya? Jauh banget. Aslinya kalau di komik tuh kayak Voldemort gitu, nggak ada hidungnya gitu. Di sini alien banget sih. Alien banget kan. Kalau di sini tuh lebih memang itu pas keren sih. Keren. Jadi di sini aku senangnya Christian Bale akhirnya bisa embody karakter si Gore dengan sangat baik, di mana dibikin abu-abu, literally abu-abu gitu kan. Itu konsep yang cukup diambil secara literal dan sangat baik. Sangat baik. Karena ya ini nggak spoiler sih, cuman ada kalian sadar nggak ada efek-efek yang ketika datang ke dunianya dia semuanya abu-abu, tapi kalau ada cahaya keluar warnanya gitu. Aja itu gue ini bikinnya gimana? Makanya visualnya emang aduh lah Edan dia kalau Taika Waititi bener-bener straight out of comic ya, dia langsung ngambil dari si Jack Kirby style gitu kan. Buletan-buletannya, garis-garisnya gitu, dan sekarang dia mainin tone warnanya dong, itu gimana caranya gitu kan tiba-tiba. Dari yang ada yang colorful sampai monokromnya ada, dan di situ akhirnya
udah aktingnya Christian Bale bagus, kostumnya bagus, dengan situasi settingan kayak gitu jadi kena pisan. Dan kataku ini bisa dibilang peningkatan level up lah dari Hela gitu. Memang secara villainnya gitu kan. Oh, iya. Iya. Cuman memang secara apa ya? Secara kayak musuhnya tuh kayak sebenarnya gak kuat-kuat banget kan? Gak kuat emang itu kayak, ya. Kayak cuman lebih berat bobot moralnya. Ya, emang personal banget kan sini tuh problemnya yang mereka hadapi Nah, itu. itu juga jadinya gini Mas dan Dega, jadi kayak itu tuh jadi bisa dibilang bumerang karena akhirnya endingnya gitu jadinya khotbah gitu. Kita kayak di preach gitu di endingnya. Oh enggak spoiler lagi. Ya, kan, Endingnya di-preach jadi terasa dikotbahin ya. Dikotbahin jadi bahwa sebenarnya Itu bisa dibilang sisi minus aja. apa? Titik minus. Sebenarnya itu aku kena ya. Saya sampai walaupun cuma menitikan air mata kena gitu kan berkaca-kaca. Tapi beberapa orang jadi jadi khotbah no jutsu gini terakhirnya gitu kan. Jadi kayak apa sih gitu, tapi ternyata tuh memang seorang Gore dan seorang Thor gitu teh prinsipnya mereka tuh punya masalah yang mirip, cuman cara menyikapinya beda, satu dengan kemarahan, satu dengan cinta gitu. Nah, di sini tuh aku seneng mereka tuh kamu memilih apa sih, milih apa gitu. Dan ini mungkin teman-teman bisa langsung lihat langsung karena itu benar-benar akhirnya mungkin bisa dibilang salah satu alasan jadinya di sosial media sama khususnya para YouTuber jadinya terpecah karena endingnya kayak gitu sih menurut saya itu. Banyak terbelah ya opininya Terbelah soal ending khususnya. Soal ending gitu. Karena memang ya kataku ya itu mereka semua kan overpowered lah ya bisa dibilang alien gitu kan yang kayak masalahnya bukan cuman hidup dan mati doang. Lu bisa bikin keputusan apa sih di alam semesta gitu dan kebetulan dengan cara kayak gitu panjang nih kayaknya kedepannya dunia kosmos bakal bergolak gitu kan gara-gara kejadian yang di film Love and Thunder ini. Kita coba geser ke penggambaran entitas dewa di sini. Iya. Ya kan, emang di sini kadang-kadang penonton juga jadi bertanya-tanya sih sebenarnya dewa teh segimana kuatnya? Iya. Atau bobotnya segimana sih nih? Dewa sama alien kuatan mana atau dewa tuh sebenarnya apa sih gitu? Kalau di sini tuh ya kalau yang aku lihat dewa tuh ya kayak jadinya lebih kayak alien gitu, bahasa gampangnya sih alien. Jadi orang yang semesta lain tapi emang superior gitu. Iya. Bahkan ada yang bukan dari universe atau apa ya itu. Ada tau nggak, inget nggak yang adegan ada dewa dumpling? Iya. Itu apaan? Coba Iya, tiba-tiba itu apaan sih? absurd ya. Iya. Tiba-tiba ada dewa dumpling itu gimana? Itu product placement sih itu Iya. kan. Bawa animasinya Disney itu Iya, itu product placement. maksudnya sampai kayak gitu juga jadinya Itu agak cross agak melewati batas. Iya, iya, iya. itu Iya, makanya. gitu. Jadinya di sini tuh dewa ya jadi bukan sesuatu yang terlihat superior yang kayak misalnya Sakral gitu, sakral enggak. enggak. Jadinya ya emang mungkin secara kemampuan lebih unggul dan lebih ya unggul dalam segala-galanya kalau dibandingin dengan manusia bumi gitu. Sebenarnya harus berbekal kita ngelihat dari Eternal sama khususnya komen serial Moon Knight sebenarnya. Jadi sebenarnya dewa itu tuh bisa hadir bisa nggak ada gitu kan. Khususnya kayak yang Moon Knight dia lagi manggil dewa pujaannya dia, dewanya dibantai, dewanya mati. Terus kayak di Eternal juga kayak Eternal yang makhluk abadi mereka orang bumi nyebutnya dewa, tapi kalau bagi di dunia kosmos mereka masih ada yang mengatasinya lagi. Jadi kayak gitu-gitu sebuah batasan di manakah manusia, dewa dan alien itu teh benar-benar dicampur adukan gitu di film ini. Dan sebenarnya kalau untuk Thor, kalau teman-teman udah nonton yang film pertama, dia ngejelasin juga bahwa sebenarnya di dunia saya tuh kayak sihir sama ilmu pengetahuan tuh kayak berdampingan. Di dunia kamu nyebutnya kayak gini, di dunia saya nyebutnya kayak gini gitu. Bahwa kalian kalau teman-teman nanti kelihatan misalnya Yggdrasil itu kan pohon dunia gitu ya. Bahwa Asgard itu menyatukan semua realm, ada Midgard, ada Hel gitu kan. Dan mereka bisa berkomunikasi atau bisa dibilang berpindah tempat karena mereka satu cabang yang sama gitu kan. Tapi kalau bagi orang bumi, ini mah teleport, ini mah apa ya sebutannya? Pakai wormhole. Tapi bagi si Thor atau teman-temannya di Asgard, ya semudah buka Bifrost, mereka bisa kemana aja Kayak gitu. traveling biasa gitu. Traveling biasa aja gitu. Dan padahal itu teh hal yang bagi yang khususnya orang nggak ngerti ilmu pengetahuan teh apa sih akhirnya sama Marvel udahlah karena kita kan konsepnya fantasi kata mereka ya udah semua entitas kosmik itu dewa pun juga bisa dibilang masuknya ke sana. Nah, gitu. makanya harus disetting ini ya si mindsetnya makanya kadang-kadang soalnya gitu kok dewa gitu kok dewa gitu. Dia dilihat dulu keseluruhan konsep big picture-nya gitu ya menurut gue sih gitu. Yang mau ditampilin sama si Marvel Universe ini tuh dewa tuh bukan yang ya itu bukan makhluk yang
immortal tapi mortal juga sebenarnya Iya. mereka gitu dengan apa? Ada lagi yang emang di atasnya lagi Nah, gitu. yang ngomongin soal immortal tadi. Hmm. Di sini tanpa kita spoilerin, di sini ternyata menggambarkan konsep mortal dan immortal tadi. Ternyata Iya. ketika dia menuju level hidup selanjutnya tuh ada satu tempat lagi. Iya. Nah, itu tuh gimana tuh? Kalau menurut gua sih ya, jujur kayak agak wah ini gimana lagi nih, bingung, mencernanya bingung dan akan dibawa kemana itu gitu. Ya kan kayak efeknya tuh kayak mereka cuma berpindah entahlah itu dimensi lain atau misalnya planet lain atau tanda kutip multiverse lain. Ya itu masih kaget juga gitu kan dijelasin bahwa surga dan neraka tuh bentuknya kayak gimana walaupun sebenarnya ya kan walaupun kalau teman-teman nonton sebelumnya Doctor Strange Multiverse of Madness kan ada satu adegan yang si America Chavez mukul Scarlet Witch dia nampilin neraka kan itu sebenarnya. Itu kayak berarti bisa aja neraka sebenarnya bagian dari apa Multiverse. sebuah semesta gitu bahwa akhirnya orang mati yang berkelakuan buruk di dalam selama hidupnya pasti bakal kesana gitu kan. Gimana caranya gitu ya? Gimana caranya gitu kan maksudnya jadi kayak itu dia sih mungkin yang akan dijelaskan di film-film berikutnya yang pasti bakal menggoncang gitu. Iya. Karena sekarang kalau kata saya ngeliat arahannya si Kevin Feige untuk Marvel Universe sok aja lah buka aja dulu semua pintu kemana aja nanti kita tinggal tarik benang merahnya kemana aja gitu kan kayak multiverse jadi jelasin di No Way Home sama Doctor Strange gitu kan terus tiba-tiba kayak ada dimensi lain lagi kayak di Shang-Chi itu yang ada naga lah ada apa itu apa lagi gitu kan mesti kayak gitu sekarang kita dibawa ke jalan-jalan sama Thor Love and Thunder yang Space Viking disebutnya kemana-mana juga kan kayak saya tahu tuh ada dimensi bayangan saya tahu ini ada omnipotence yang nanti teman-teman bisa lihat kayak tempat para berkumpulnya dewa kayak apa coba ini tuh kan jadi yang kayak gitu-gitu tuh yang kayak nanti bakal kita lihat akan seperti apa perkembangannya gitu ya. Nah ini waktunya sedikit lagi jadi kita langsung ke kesimpulan aja deh jadi kira-kira kayak gitu jadi teman-teman bisa simpulkan sendirilah maksudnya akan seperti apa kita coba jabarkan tadi beberapa penggambarannya. Nah coba di rating kalau menurut kalian. Kalau saya sih untuk plot sama cerita sih sebenarnya udahlah klise lah udah bisa ketebak lah. Nilai plusnya ini soundtracknya sih. Iya lupa. Itu soundtracknya karena soundtracknya sendiri saya mau ngasih 8 lah karena soundtracknya sendiri ya. Jadi keseluruhan 8. 8. Mas Sadek berapa? Kalau buat aku sih 7,5 7,8 lah turun dikit soalnya ini sebenarnya simpel banget gitu yang ditin cuma ya karena ini khas Taika Waititi jadinya aku ya udah gitu nggak dan jangan terlalu dibikin berat lah jangan disamain sama film-film yang Avenger karena ini tuh emang tone yang berbeda gitu. Nah, gue persis banget sama Mas Adi tadi. Gue juga di 7,8 lah. Jadi kayak mau nyampe ke 8 tuh masih agak kagok karena bobot cerita sebenarnya. Cuman emang itu soundtrack Makanya tadi kan saya bilang ceritanya mah udah klise tapi karena soundtracknya aja saya ngasih soundtrack kan yang udah tahu sih orang semua dari trailer kan udah bombastis banget. Jadi memang tapi itu mah dikasih steroid lagi pas di filmnya. Itu Iya. setiap adegan ada soundtrack. Aduh kacau ini film. Pemilihannya lagu yang dipilih juga nggak main-main sih. Nggak main-main semua. Terus cameo juga agak curang sebenarnya kayak cameo terus lagunya kayak ya elah pasti keren lah gitu. Pasti keren ya. Cameonya yang bikin lah ini ngapain juga dari sini tapi lucu gitu kalau ada ini. Ini ada lagi orang ini terus ada lagi karakter ini gitu sih yang bikin efek surprise-nya gitu. Ya bener literally FUN kan. Fun gitu filmnya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya paling catatan kecil sih kredit ada 2 ya. Iya. Dan bisa dilihat sendirilah nanti itu masih jauh ya. Masih perkembangannya masih jauh jadi makanya nggak usah terlalu dipikirin. akan bikin dua bergejolak. ya. Satu tuh yang itu yang Valhalla. terakhir tuh cuman fun doang apa cuma Terakhir kan Valhalla. Valhalla. Oh iya yang terakhir Valhalla. Valhalla. Yang kedua yang pertama yang Ya itu nanti bakal Ya. Kurang lebih gitu. Oke. Kayaknya udah pembahasannya mungkin nanti nggak tahu mau dibahas lebih lanjut apa nggak tahu lah. Iya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Bye bye. Bye bye.